Hai hai hai, siapa sih di sini yang tidak menyukai es krim? Dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kota hingga pelosok desa, semua suka es krim. Nah kalau gitu, yuk ikuti perjalananku hari ini. Kita akan melihat produksi es krim rumahan hanya di Lepoke edisi Tanjung Selor, Kaltara. Malam hari, Izzuddin Abdul Aziz, seorang pemuda perantauan dari Pulau Jawa, berkemas menyiapkan beberapa varian es krim ke dalam kotak-kotak yang sudah disiapkan. Satu persatu kemasan es krim dengan berbagai varian rasa ditata perlahan hingga memenuhi kotak kemas yang disiapkan. Setelah penuh, kotak kemas es krim ini segera dirapikan dan dipindahkan ke atas sepeda motor untuk nantinya dikirim kepada penampung es krim yang sudah memesan sehari sebelumnya. Gelapnya malam hari ditambah keadaan jalan yang terkadang berlubang tidak menyurutkan semangatnya mengais rejeki di perantauan. Hal ini seringkali dijalani ketika ada pemesanan es krim dalam jumlah banyak. Es krim ini akan diantarkan ke rumah customer di wilayah Selimau 3, sekitar 5 km dari tempat tinggalnya. Sesampainya di lokasi, kotak kemas es krim segera dibawa ke dalam rumah untuk kembali disalin ke dalam freezer yang sudah disediakan. Satu persatu kemasan es dipindahkan ke dalam kulkas pembeku hingga selesai. Akhirnya malam ini, tugas mengantar es krim telah diselesaikan dengan baik dan sampai di rumah customer dengan selamat. Sesampainya di rumah, selepas mengantar es krim, Izzuddin Abdul Aziz tidak langsung beristirahat. Semangat dan kekuatannya seakan tak ada habis-habisnya demi meraih rezeki di kota ini. Dengan cekatan, tangan-tangan terampil menyiapkan bahan-bahan utama untuk membuat adonan utama es krim sebagai stok di kemudian hari. Gula pasir dimasukkan ketika air mulai mendidih, lalu diaduk hingga gula dan air menyatu dan berubah warna menjadi kecoklatan. Tahap selanjutnya, memasukkan adonan tepung tapioka dan tepung hangkue yang sudah ditakar sebelumnya sesuai takaran. Setelah itu, secara perlahan, memasukkan air ke dalam campuran tepung sambil sesekali diaduk agar tepung tidak menggumpal. Setelah air rebusan gula mendidih, lalu campuran tepung boleh dimasukkan ke dalam panci rebusan. Lalu seluruh campuran tersebut kembali diaduk hingga mengental. Hal tersebut dilakukan agar adonan tercampur rata hingga mendapatkan adonan yang sempurna. Setelah semua adonan selesai, dinginkan adonan dengan suhu ruang hingga 12 jam lamanya sebelum dilakukan tahap cetakan.
Halo kawan-kawanku, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Nah, jadi teman-teman, hari ini aku akan mengajak kalian untuk melihat produksi es krim rumahan secara tradisional yang ada di Tanjung Selor. Jadi teman-teman, bagaimana serunya kegiatan hari ini? Ikuti terus perjalananku, semoga kalian semua berbahagia. Aku dan kuda besiku sangat bersemangat hari ini. Karena hari ini, aku akan melihat proses langsung pembuatan es krim rumahan yang ada di Tanjung Selor. Aku berharap akan banyak pelajaran berharga yang bisa kudapatkan pada perjalananku kali ini. Karena kisah hidup yang beraneka ragam di kota ini hingga memiliki kekayaan yang sangat melimpah untuk diselami. Aku sudah tiba di rumah sederhana ini. Ya, di rumah sederhana inilah ratusan es krim diproduksi setiap harinya. Perkenalkan, ini Izzuddin Abdul Aziz. Pemuda kelahiran Magetan 27 tahun silam ini adalah seorang pemuda perantau yang mengadu nasib di Kalimantan Utara. Di sini, ia memproduksi berbagai varian es krim rumahan yang banyak digemari masyarakat. Nah teman-teman, saya sudah sampai di rumah seorang pemuda pembuat es krim rumahan, yang dimana pemuda ini adalah salah seorang perantau dari Jawa dan mengadu nasib di Kalimantan. Nah sekarang aku ingin melihat proses pembuatan es krimnya. Yuk kita ikutin bareng-bareng, kita lihat kegiatannya bagaimana cara membuat es krim. Es krim yang diolah di rumah produksi ini menggunakan bahan-bahan premium, yang tentunya sangat aman dikonsumsi masyarakat. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengaduk kembali adonan tepung es krim yang sudah didinginkan semalaman menggunakan mesin pengaduk. Lalu ditambahkan air bersih sesuai takaran yang telah diperhitungkan sebelumnya. Lalu setelah itu, diaduk kembali sampai adonan tercampur rata. Langkah selanjutnya, pisahkan adonan di beberapa wadah yang telah disiapkan. Lalu menyaring adonan agar terhindar dari benda-benda tak diperlukan. Cara ini dilakukan agar tidak ada lagi endapan tepung es krim yang tersisa. Di setiap wadah akan ditambahkan susu kental manis. Selain sebagai pemanis, susu kental juga berfungsi sebagai penguat rasa pada es krim. Setelah susu kental manis ditambahkan sesuai takaran, lalu setiap wadah akan diberi pewarna makanan agar indah dipandang mata. Lalu adonan es krim diaduk hingga rata dan warna telah tercampur sempurna. Setelah itu, bahan es krim didiamkan sejenak kurang lebih 15 menit lamanya sebelum dicetak. Nah, setelah 15 menit, saatnya menyiapkan cetakan es krim. Adonan yang telah siap tadi, perlahan demi perlahan dipindahkan ke media cetak, sampai semua media cetak dipenuhi adonan tepung es krim.
Nah, di sini nih tempat membekukannya. Bak pembeku ini didesain sedemikian rupa untuk membekukan secara cepat cetakan es krim. Cairan yang digunakan adalah campuran air bersih dan garam, sehingga proses pembekuan es krim tidak memakan waktu yang lama. Dalam sekali cetakan, alat ini bisa menghasilkan es krim beku sebanyak 80 buah es krim dalam 25 menit. Wah, pantas saja rumah produksi es krim ini mampu mencetak ratusan es krim dalam sehari ya. Luar biasa. Nah teman-teman, beruntung hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung proses pembuatan es krim di tempat ini. Dan di sini sudah ada Mas Izzuddin Abdul Aziz ya. Iya, Bang. Mas Izzuddin Abdul Aziz akan mengajarkan kita bagaimana sedikit tentang cara membuat es krim. Nah sekarang proses selanjutnya apa nih Bang? Ini proses sak marine iki masang tusuk, Bang. Pasang tusuk ya? Pasang tusuk. Ini tusukannya? Tusukannya ya. Nah, Pemasangan tusuk es krim menggunakan bahan baku kayu. Tusuk es krim ini sudah sangat mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional ya sobat. Nah, proses selanjutnya kita akan memasang tusuk es krim seperti itu ya? Iya, Bang. Nah, ini prosesnya bagaimana nih Bang selanjutnya? Bang? Prosesnya ini Bang, prosesnya Bang. Aduh. Masukkan sini, lebok nih gini. Proses selanjutnya adalah menyiapkan tusuk es krim ke wadah cetakan. Pemasangan ini harus hati-hati ya sobat, agar tusuk es krim ini bisa tegak berdiri dan tidak miring. Nah teman-teman, pemasangan tusuk es krim sudah selesai nih ya Bang ya? Sudah selesai. Nah Bang. sekarang mau diapain lagi nih Bang? Mau dimasukkan ke cetakan, Bang. Nah sekarang tahap selanjutnya adalah kita akan masukkan ke cetakan es krimnya. Tusuk es krim akan sangat efektif jika posisinya dalam keadaan lurus dan adonan es krim belum membeku ya sobat. Maka dari itu, proses penancapan tusuk es krim harus segera dilakukan. Semua proses pembekuan dilakukan selama 25 menit dalam bak pembekuan bersuhu minus 13 derajat. Nah teman-teman, setelah dilakukan pemasangan tusuk pada es krimnya, kita akan segera menunggu mungkin sekitar 25 menit untuk es krimnya beku dulu. Setelah itu baru dibungkus ya Bang ya? Iya, diangkat. Setelah itu baru diangkat dan dibungkus lalu dikemas dengan baik. Nah, setelah menunggu sekitar 25 menit, waktunya untuk mengangkat es krimnya ya Bang ya. Betul, Sudah, Bang. saya udah nggak sabaran nih teman-teman. Jadinya seperti apa sih? Jadi kita mau angkat dulu nih Mas. Mau angkat, Bang. Oh, boleh, boleh. Yuk kita liatin teman-teman. Angkat. Wah, saya udah nggak sabaran nih. Dicelup air, Bang. Oh, fungsinya untuk apa dicelupkan gitu? Biar bisa lepas, Bang. Wow. Wah, sudah jadi. Cantik ya teman-teman ya. Wah, warnanya udah hijau merona dan sepertinya sangat rapi sekali. Setelah ini kita mau ngapain nih, Mas? Dikemas, Bang. Dikemas. Dikemas, ya. Wah, kalau gitu langsung kita kemas sebelum dia Boleh, mencair. Es krim yang telah beku sempurna kemudian sesegera mungkin dimasukkan ke dalam kemasan. Dibantu oleh sang istri, es krim ini dikemas dalam kemasan es krim yang meriah dan elok dipandang mata. Kemasan yang telah terisi es krim akan segera direkatkan menggunakan alat khusus perekat kemasan es krim agar udara tidak masuk dan merubah cita rasa es krim. Nah teman-teman, proses selanjutnya Mas Izzuddin sedang melakukan pengepresan
di kemasan es krimnya. Seperti itu ya Bang? Iya Bang. Nah, proses ini dilakukan agar kemasan lebih rapi dan kedap udara sehingga membuat es krim bisa lebih awet. Seperti itu. Iya Bang. Jadi lebih awet ya teman-teman ya. Satu persatu bungkus es krim direkatkan secara manual. Hingga tak terasa, 80 buah es krim dapat terbungkus rapi dalam jangka waktu singkat. Kemasan plastik besar ini diperuntukkan untuk pemesanan skala besar kepada rekan-rekan bisnis yang menampung es krim untuk dijual kembali kepada konsumen. Nah teman-teman, setelah pengerjaan yang cukup rumit, akhirnya esnya udah jadi, kemasannya juga sudah rapi. Saatnya kita akan menaruhnya ke dalam freezer. Betul Bang. Nah, freezer fungsinya adalah untuk supaya menjaga es krim tetap awet teman-teman. Ayo Bang, kita letakkan ke dalam freezer sekaligus. Semangat dan kegigihan pemuda ini membuatku belajar bahwa di mana ada kemauan, di sana pasti ada jalan. Meski hidup jauh di perantauan, namun mampu mengeksplor kemampuan diri untuk kehidupan yang dijalani. Mas Izzuddin ini adalah salah satu pemuda yang memilih merantau dari Jawa menuju Kalimantan untuk mengadu nasib di sini. Sebelumnya nih Mas, kalau boleh tanya ini, sudah berapa lama berada di Tanjung Selor? Di Tanjung Selor sejak 2014 Bang. 2014 ya? Berapa tahun? 8 tahun. Sekitar 8 tahun ya? Iya. Berarti ada sekitar 8 tahun Mas Izzuddin ini berada di Kaltara. Betul Bang. Kalau boleh tahu kemarin motivasinya bisa datang ke Kalimantan itu apa Mas? Motivasine anu Bang apa iku? Krungu cerita-cerita saka kanca-kanca iku jarene ning Kalimantan iku golek gawean kepenak. Maksudnya golek ekonomi kepenak, lapangan pekerjaan isi akeh. Dadi jajal ngadu nasib budal ning Kalimantan Utara kene. 2014 itu pertama mrene kerja bangunan Bang. Jadi Mas Izzuddin ini dengar dari teman-teman ya, yang dikatakan bahwasanya di Kalimantan itu mencari kerjaan enak teman-teman. Dan hal pertama yang dilakukan Mas Izzuddin untuk bertahan hidup di Kalimantan adalah dengan mengikuti kerja bangunan. Jadi kerja bangunan terlebih dahulu teman-teman sebelum akhirnya bisa mengusahakan pembuatan es krim ya. Betul, kan? Nah, saya juga penasaran nih teman-teman, kenapa memilih es krim untuk menjadi usaha binaan dari Mas Izzuddin. Nah, boleh diceritakan Mas pengalamannya pertama membuat bisa menjual es krim dan menjualnya tuh apa sih pengalaman pertamanya yang membuat abang tertarik untuk melakukan itu? Pengalaman pertama nih Bang, diajak konco juga pas nganggur proyek pas sepi, diajak nyeles dodolan es krim Walls, es krim pabrikan. Nah itu keliling, sempat berjalan 2 tahun, terus prei, terus melu dodolan konco sing gawe es krim ini iki. Nah melu dodolan iku terus untuk pengalaman gawene, pengalaman penjualane, akhirnya nyoba usaha dhewe, maksudnya jajal usaha dhewe. Jadi memang asal muasalnya dari teman juga ya Mas? Dari teman juga teman-teman. Jadi Mas Izzuddin ini juga ada dorongan juga ya, semangat dari teman-teman ya. Bahwasanya sebelumnya juga pernah menjadi karyawan es krim juga seperti itu ya. Betul. Sehingga pengalaman yang didapatkan bisa mengantarkan Mas Izzuddin untuk membuka usaha juga sendiri ya. Wah luar biasa sekali. Saya semakin termotivasi juga nih teman-teman. Nah kalau boleh tahu nih Mas, tadi kita sempat membuat es krim ya tadi ya. Iya, saya melihat ada berbagai macam varian rasa di situ. Kalau boleh tahu ini penjualannya kemana saja? Nek dodolane Bang, iku dodolane biasane neng lokasi transmigrasi Tanjung Buka, SP 8, SP 9, SP 1, SP 7, SP 2, SP 10, terus Tanjung Palas Tengah,
SP telu, SP papat, 5A, 5, SP 6 karo ning Sepunggur Bang. Wah, jadi Mas nih berkeliling juga ya Mas? Berkeliling Bang. Untuk harga yang tertera di es krimnya itu berapa Bang? Regane Bang, rego iku sing kemasan biasa, sing kemasan bening iku ngedol keliling biasanya 3.000 Bang. 3.000, terus sing kemasan pabrik iku ngedol kadang 4.000, kadang 5.000, tergantung dodole nyebrang ya kan kepotong biaya nyebrang. Jadi ngedole 5.000 biasanya. Wah, harganya cukup terjangkau teman-teman. Jadi buat adik-adik kita yang ingin menikmati es krim juga bisa mudah untuk mendapatkannya ya. Jadi harganya juga variasi tergantung tingkat jauh Mas Izudin berjualan teman-teman, seperti itu. Satu hal lagi Mas Izudin, selain untuk penjualan secara langsung, apakah juga melalui agen-agen penjualan es krim? Siapa tahu mungkin ada teman-teman yang ingin mencoba berusaha berjualan es krim seperti itu. Enek juga sing konco-konco sing dodolan es krim keliling iku kadang ya njaluk kan ngeteri arep didolne ngono Bang. Wah. Tapi ngeteri konco-konco sing dodolan keliling, ngeteri toko-toko sing gelem dititipi, sing eneng freezer sing maksudnya sing eneng freezer pribadi Bang. Mergo ning toko iku nek sing freezer pabrik iku gak entuk dititipi es krim. Es krim produksi rumah. Jadi Mas Izudin juga menyediakan peluang juga bagi teman-teman yang ingin berjualan es krim. Betul, ya Bang. Seperti itu ya. Sangat banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan di sini dan saya berdoa semoga usaha yang dilakukan Mas Izudin ini bisa terus berhasil dan bisa berkembang lebih baik lagi. Amin. Nah teman-teman, aku diberi kesempatan ini untuk mencicipi es krim buatan Mas Izudin. Saya nggak sabaran gimana rasanya. Kayaknya kalau es krim yang dibuat oleh tangan sendiri kayaknya rasanya lebih nikmat. Jadi saya mau rasain segera teman-teman. Enggak. Wah, banyak sekali esnya. Ini yang dicetak tadi Bang. Ini kacang hijau. Wow. Kacang hijau. Jadi di sini itu banyak varian ya Bang ya. Selain rasa buah-buahan juga ada rasa apa aja? Ada coklat, kacang hijau, terus stroberi, melon, nanas, nangka, dan lain-lain. Wah, jadi banyak sekali varian rasa es krim yang dibuat oleh Mas Izudin ini teman-teman. Jadi sekarang saya lagi mau coba varian rasa kacang hijau teman-teman. Nah ini bungkusannya seperti ini. Nah kita cobain ya. Nah ini wujudnya teman-teman. Dari penampilannya saya udah ngiler banget nih. Waktunya saya nyobain ya teman-teman ya. Kira-kira rasanya seperti apa? Kayak kacang hijau ya. Ini iya, kacang hijau asli ya? Kacang hijau asli. Nah ini terbuat dari kacang hijau asli teman-teman. Jadi rasanya itu dijamin alami seperti itu karena menggunakan kacang hijau asli. Wah ini enak banget, saya pengen ngabisin nih rasanya. Inilah kisah perjalanan hidup seorang pemuda pembuat es krim di Tanjung Selor, Kaltara. Semoga perjalanan hari ini dapat menuai keberkahan bagi kita semua. Terima kasih sudah menemaniku. Sampai ketemu lagi di Lepoke edisi berikutnya. Salam 3 Tawai.